Cisco IP keempat. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana hubungan Cisco dengan IP ke-6, IP6? Yang kedua, saya punya mimpi, nanti saya mohon masukan dari Bapak tentang mimpi saya. Mimpi saya adalah begini Pak, bagaimana membuat KTP dengan menggunakan IP versi 6 dengan konfigurasi Cisco. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ini dosen CCNA nanya Pak Jokowi Pak. Kita sudah pindah 2012 kemarin Pak, dan 2013 sudah diimplementasikan ke kurikulum baru. Jadi kalau Bapak lihat tadi CCNA 1, 2, 3, 4 sudah tidak ada lagi, tapi namanya sudah berubah, Integration Network, Scaling Network, sampai ke Connecting Network. Dan di situ sudah masuk aplikasi 6, sudah masuk redundancy, sudah masuk juga iOS yang terbaru, bukan iOS ya, iOS. Jadi Cisco punya internet operating system, singkatannya sama dengan Apple, jadi agak bantu. iOS-nya sudah iOS versi 15, jadi sudah diupdate sesuai dengan kebutuhan saat ini Pak. Dan Bapak ikut yang kalau dulu pernah ikut, Bapak bisa daftar menjadi ahli dan Bapak masih bisa akses kurikulum yang lebih update dengan yang telah Bapak terima sebelumnya. Kemudian yang kedua tentang mimpi, kita kalau mimpi tentang IKTP mungkin harus hubungan dengan pihak pemerintah ya. Tapi di tempat riset kami juga sekarang sudah dilakukan pengembangan RFID yang bisa ditanam di badan manusia. Jadi nanti kemanapun kita berada, kita tidak perlu bawa KTP lagi Pak. Kita tidak perlu bawa kartu kredit lagi. Kita tinggal mungkin kalau di jempol kita tinggal angkat jempol kita. Kemudian nanti kita sudah teridentifikasi siapa saya, berapa golongan darah saya apa. Mungkin juga nanti ada sensor-sensor lain yang bisa ditanam. Langsung laporan saya lagi tegar atau enggak, lagi grogi atau enggak, langsung kelihatan. Dan itu belum dipasarkan. Tapi penelitian sampai saat ini sudah ada. Jadi mimpi Bapak masih sejalan. Dan jangan sampai kamu dari mimpinya Pak. Kalau bisa mimpinya sampai selesai, jadi kita bisa lihat detail mimpi Bapak seperti apa. Demikian Pak. Baik, jawaban dia betul Pak Leo bisa saya. Pesan beliau persidangan anak saya. Dia yang pernah bawa KTP ini, nggak bawa KTP ini, nggak bawa apa Pak. Tapi tinggal tujuh Pak, pasti siapa Pak? Nah, persis beliau seperti anak saya Pak. Mudah-mudahan jadi Pak. Baik. Tadi Pak Adi di penjelasan ada menyebut CSR. Mungkin bagaimana caranya CSR ini bisa dialihkan atau melakukan guru SMK yang notabene memang bergerak di bidang teknologi Pak. Betul ya? Terima kasih. Luar biasa. Tadi memang Pak Adi presentasi pertama bicara CSR. Kata yang luar biasa. Kunci utama Pak bagi kita semua. Saya Pak Adi. Baik, CSR itu ada banyak. Ada yang bersifat sosial langsung, ada yang bersifat dengan kolaborasi dengan yang lain. Dan salah satu pilarnya adalah Cisco Academy ini Pak. Jadi dengan Cisco Academy, siapapun yang berpartner dengan Cisco tidak menggunakan fee, tidak ada royalti. Tapi Bapak harus memenuhi aturan hak cipta dan sebagainya itu dan itu salah satu bentuk CSR kami. Dan apabila Bapak ingin mengaplikasikan CSR ke dalam bentuk sosial, dan di sini untuk melatih teman-teman SMK kita, itu juga sudah pernah kita lakukan 2007 yang lalu Pak. Dan saat ini sedang akan kita lakukan lagi di tahun mungkin 2 tahun ke depan kita akan coba lagi. Dan kalau memang Bapak berminat, kita bisa lakukan di fokus untuk di daerah Sumatera, terus waktu kemarin di fokus di daerah Jawa Pak. Baik, luar biasa. Banyak ya Pak ya. Memang nanti di sisi kedua setelah ini kita ada event meeting bawah di lantai 2 itu juga bisa meeting yang mungkin bisa obrol terkait CSR tadi Pak. Akan bagaimana asosiasi yang mengintegrasikan bagaimana kebutuhan kampus dengan BDO dan DIAN, bagaimana kebutuhan aplikasi dengan dia siswa. Oke Pak Ketua ini mau bertanya nih. Mikrofon. Saya juga Pak, saya karena kita eventnya di Politeknik, saya berharap sentranya di Politeknik Pak. Karena mohon maaf bahasa orang kita beda, capek-capek aku pencet orang yang nikmati. Jadi ibarat orang bilang kawin apa pacaran orang kawin orang lain, saya tidak mau. Jadi saya pikir saya tembak langsung saja. Bagaimana CSR Cisco itu kita harapkan ini impact mobile dan robotik aplikasi conversion saya diskusi sama Mas Ramlan dan kemarin-kemarin itu saya harapkan suatu sentranya di Politeknik Negeri Medan dan contoh untuk pionir ke depan itu satu. Kedua kan juga ada tadi dosen-dosen segala macam untuk penelitian segala macam ini perlu perusahaan sistemnya
seperti kita juga sudah melaksanakan, sebenarnya saya sudah melakukan kemarin, kita diskusi sama Mas Ramlan dan Mr. Muri yang pernah saya sampaikan kemarin di Media Square itu kan, saya sudah ada satu program intinya untuk e-learning service atau apa, ELIS RP Justice. Jadi saya buat satu sistem, satu hakim nanti satu seperti ini. Kalau saya bayangan saya, suatu saat hakim memutuskan itu tidak membaca buku sampai 50 cm tebalnya, buku BAP. Dan kita sudah buat program, saya, Pak Kadir, Pak Ismail, Pak Direktur kita juga, dan kolaborasi dengan dosen-dosen di Indonesia seperti Profesor Priyono, sudah kita buat sebenarnya itu. Dan ini salah satu saya mohon untuk itu sebenarnya dari hal ini. Itu saja, terima kasih. Baik, kembali Pak, kesadaran ini bisa menjadi amanah Yesus untuk bicara tentang pembangunan Indonesia. Karena kalau kita tidak akan sangat-sangat proaktif dalam koreksi mengembangi tentang teknologi ini, tapi proaktif bisa mencari solusinya. Baik Pak, jadi selain nanti kita coba menjadi politeknik pendidikan sebagai salah satu siswa akademi, kita juga bisa lihat nanti pengembangannya setelah menjadi siswa akademi, apakah siswanya menjadi lebih lebih mencari sebagai penemu atau lebih malah kalau teknologi yang lain dan malah jadi pemakai dengan teknologi-teknologi yang lain tadi. Kalau ternyata banyak yang berminat untuk menemukan sesuatu yang baru, kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Kira-kira ada solusi atau ada kerjasama seperti apa yang bisa kita lakukan di pengembangan bagi masa depan mahasiswa dan mahasiswa saat ini. Kita bisa diskusikan lagi. Luar biasa Pak. Kami sebenarnya tadi ya, dengan menarik Pak Bapak langsung ke data centernya, kemudian juga mengecek ini. Jadi memang kolaborasi ini terjadi Pak. Jadi dari tim sendiri mengharapkan beliau harusnya membantu bagaimana membangun hal seperti dengan data center di dalamnya, dan beliau kalau setelah memudahkan kampus, karena dari Pak Bapak sudah ada di. Nah harapannya dengan kolaborasi kita dari siswa ini terjadi yang maju dengan saya ke kampus. Luar biasa, Pak. Kita bertanya lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izinkan saya untuk sharing dengan Cisco ya. Ini bukan pertanyaan, hanya sharing saja. Saya Abdul Kadir, salah satu panitia di sini. Saya mengatakan ke mahasiswa saya yang nggak mengikuti seminar ini. Ruginya itu 10 pangkat 19 Pak. 10 pangkat 19 yang mengikuti edukasi ini seminar ini. 10 pangkat itu berapa Pak ya? Apakah itu benar ya kan? Kemudian saya juga sangat menjual tinggi Cisco ini Pak. Salah satu contoh misalnya, seandainya kalian lulus dari sebuah universitas di Medan, ijazah kalian bawa ke Jakarta, apakah itu diakui? Apakah kampus yang di Medan itu dikenal di Jakarta? Tidak, kata mereka. Oke, lebih jauh lagi, Malaysia. Apakah kampus di Medan itu dikenal di Malaysia? Tidak, kata mereka. Oke, seandainya kamu lulus dari sertifikat Cisco, kamu mau dibawa kemana saja? Dan Cisco itu diakui di dunia. Iya, ini pertanyaan itu masukkan lagi Pak. Maksud saya, apakah yang saya katakan itu benar? Karena saya pikir selama ini saya sudah menjual tinggi-tingginya Cisco ini ya. Karena menurut saya memang sekarang tidak ada lagi zamannya gaptek ya. Itu tidak ada. Jadi orang yang kenal internet mati. Orang yang ngerti IT itu pasti mati. Karena seperti Pak Ardi bilang tadi, apa-apa kita perlu IT ya. Jatuh dari sepeda aja kita dikasih tahu dengan IT ya. Jadi bisa jadi 10-20 tahun lagi kita makan itu udah pakai IT, minum pakai IT. Jadi orang yang ngerti IT ya mati, gitu. Mau makan dia harus pakai IT ya kan. Nah, jadi ini semua sudah memang ya kita sangat bersyukur Cisco datang ke sini mau berbagi ilmu dengan kita, terutama Mr. Ray dan tim mereka mau mendukung kita untuk kegiatan cyber campus ini. Ya, saya rasa apa yang dalam otak saya sekarang ini ternyata benar bahwa Cisco itu memang mahal ya, tapi mahalnya itu bukan mahal karena apa? Karena itulah teknologi. Jadi kalau kalian hadir di sini, berarti kalian sudah untung 10 pangkat 19 ya, tidak rugi 10 pangkat 19 lagi. Tinggi sekali Pak angkanya Pak. Baik Pak Kadir, terima kasih atas masukannya. Paralel nih dari Cisco mau menunjukkan contoh konsep conference ya, digital learning yang
melalui Webex. Selamat pagi teman-teman yang di semua sini. Mungkin saya belum kenal diri mungkin ya. Belum ya, Mas. Nama saya baru dari LEN. Jadi saya hari ini Territory Business Manager untuk Cisco West Indonesia. Jadi tadi mungkin Pak Andri sudah sempat jelasin sedikit soal apa sih solusi yang Cisco bisa tawarkan, apa yang Cisco bisa itu walaupun masih awal-awal ya, tetapi kita mengarah ke sana. Dan ini salah satu dari bukti Cisco kita punya solusi yang dimana memungkinkan teman-teman Bapak Ibu bisa melakukan distant connection, bukan hanya dari sisi suara, bukan hanya dari video, tapi juga dari sisi web. Christian sudah ready? Oke. Saya punya satu teman, satu rekan, beliau ada di rumah, kebetulan karena dia jam 2. Jadi ada di rumah. Pak Christian ini posisinya di rumah, Pak, karena memang dia anak dia di rumah, dan dia saya paksa untuk memberikan pelajaran hari ini, ya, memberikan semacam presentasi. Oke, Christian? Christian? Iya, halo Hari. Hai, apa kabar? Oke, Christian. Oke, mungkin Christian nggak boleh berdiri ya, karena kalau berdiri Christian ini pakai celana pendek. Jadi just ini aja. Jadi memang kami memang jadi just cuma aja ya. Jadi seperti itu. Jadi memungkinkan seorang dosen itu pakai celana pendek ngajar. Ya. Mungkin hari ini nggak mungkin, tapi one day lebih mungkin. Oke, Christian, mungkin Christian mau bicara sesuatu soal collaboration. Christian? Ya, jadi untuk topik yang ini saya akan coba tentang Cisco Collaboration. Ya, jadi selamat siang Bapak-bapak, ya ada saudara-saudari di sana. Ya, kan memang saya di Jakarta. Saya kemarin katanya tidak boleh berangkat ke Medan, gitu, karena udah banyak yang berangkat ke sana. Jadi saya dari Jakarta. Nah, kebetulan teknologi yang akan kita pakai ini namanya Webex ya, menjadi solusi untuk pembelajaran jarak jauh atau bisa juga untuk online meeting. Nah, ini memang banyak udah dipakai Pak di Indonesia, contohnya di UGM waktu bencana Merapi kemarin, kemudian di universitas lain di Jogja, di Jakarta juga ada beberapa yang pakai. Jadi applicable-nya di education ada beberapa poin. Nah, mungkin belum masuk sambil kita juga lihat ya penerapan teknologinya Pak dari sini. Saya akan menambahkan sedikit mengenai solusi Cisco Collaboration untuk di education. Tapi dari persyaratan, saya Christian, saya disebut sebagai dosen spesialis untuk collaboration. Oke, saya awalnya Pak coba menunjukkan overview singkat tentang education. Saya lebih punya pengalaman banyak di area tersebut. Oke, setelah untuk education ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat knowledge itu sudah semakin susah Pak. Dosen yang pengalaman, yang expert itu nggak mudah dicetak dibanding dengan lokasi university atau universitas itu gedungnya juga membutuhkan banyak tenaga pengajar dan expert Pak. Nah, itu kenapa kalau dilihat solusi dengan teknologi itu akan lebih bisa jadi kalau dilihat harapannya dengan education trend kemudian ada impact-nya ya kalau dilihat di sini dari sisi mungkin kita butuh suatu saat undang dosen tamu, nah itu kan tentu butuh biaya ya untuk menerbangkan, mendatangkan, bahkan mungkin yang diperlukan hanya
sedikit dari sisi satu mata kuliah gitu. Lalu juga kemudian efek dari murid kan. Nah kalau dilihat murid ini sekarang sudah kesulitannya bisa connect ke internet di kampus. Kemudian kalau memang berhalang hadir, harapannya dia bisa mengikuti pelajaran di manapun mereka berada. Contoh yang dari sisi kualitas bandwidth kita, jadi untuk mendukung infrastruktur jaringan internet khususnya dari Jakarta ke Medan, untuk kualitas dan quality yang kita punya harusnya tidak diragukan lagi untuk kita bersinergi. Berapa ini tim siap dari sisi quality aksesnya untuk penyedia network bandwidth provider. That's pretty much it from us. Just to say finally, I repeat, the key is getting everyone together to cooperate and collaborate, because that's the only way that we can get our costs down. So I know that there's a lot of organisations that have different resources and different universities that have access to different funding. We definitely would take that into consideration in what we do and how we assess how we do things, but I just want to close by saying that this is a project that really interests us. We've already invested several millions of dollars into infrastructure in Medan. We've built a first-class point of presence here, and we are quite excited about this. So as a next step, we'd like to share some information with you, and so we can move forward. I'm happy to take questions if you like. Saat ini sih kami sangat open untuk berkolaborasi bekerjasama dengan beberapa pihak ya, untuk mensupport jaringan infrastruktur di Medan, khususnya untuk ya tema materi seminar hari ini ya, apa namanya, cyber untuk kampus. Dalam hal ini seperti yang kita bicarakan ya, Ars Indonesia sangat membuka untuk diskusi lebih lanjut ya, untuk support kebutuhan infrastruktur di Medan. Baik, Pak Maker, mungkin saya sedikit menambahkan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di sini secara teknis mungkin terkait IP transit infrastruktur sebenarnya tidak terlalu tahu sebenarnya Pak Maker. Jadi dari awal sebenarnya dari asosiasi sudah bersepakat ingin membantu untuk kampus dan sekolah-sekolah untuk mendapatkan akses internet yang lebih aktif, ya, artinya lebih bagus lagi bekerjasama dengan ISP yang ada di sini seperti yang sekarang yang TIN kembangkan. Jadi idenya Pak, nantinya sebenarnya bersama tim kita buka satu backbone internet yang akan membantu dapat menguntungkan mengembangkan para kampus dan sekolah-sekolah untuk mendapatkan internet yang lebih baik. Kenapa lebih baik disebut Pak Mika tadi? Karena bicara tim memiliki kapasitas yang sangat besar Pak. Jadi dengan teknologi yang sama, dalam artian dengan jaringan yang sama, tetapi memiliki kapasitas yang besar. Artinya secara prinsip terjadi namanya competitive advantage yang lebih baik lagi. Solusi ini yang akan dibangun dari awal bersama asosiasi nanti adalah kita bangun namanya cloud computing Pak. Cloud computing untuk sekolah yang tidak punya aplikasi namanya sekolah atau SIM seperti itu, kemudian kampus yang tidak mempunyai e-university atau aplikasi yang berbasis support untuk kampus,
Maka kita bangun seperti tadi Pak Profesor cerita tentang e-learning, kita akan bangun. Jadi teknologi terjadi kombinasi. Dari pihak Cisco sebenarnya sudah mengembangkan yang disebut dengan teknologi berbasis internet, Pak. Makanya terjadilah kolaborasi yang kita harapkan. Di sini sebenarnya melalui asosiasi kami akan melakukan sosialisasi lanjutan, Pak, ke kampus-kampus dan ke sekolah-sekolah untuk memberikan solusi aktif di sisi bagaimana menghubungkan internet. Karena dari pihak TIAN sudah membangun fiber optiknya, Pak. Jadi bersama asosiasi sebenarnya akan melakukan MOU untuk penarikan fiber optik ke sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus yang tentunya akan memberikan competitive advantage yang akan bekerja dengan ISP yang ada di Medan nantinya. Dengan demikian maka diharapkan sekolah itu bisa bervideo conferencing seperti tadi disampaikan oleh Cisco, Pak. Kemudian bisa melakukan distance learning. Mungkin pada suatu Pak Profesor ingin bicara di salah satu sekolah sudah bisa real time itu dibuka karena teknologi sangat simple. Bahkan di Cisco sendiri memberikan gratis account ya Pak ya untuk mendemokan Webex-nya. Seperti itu ada account yang sekolah kita masih di webex.com itu bisa ada demonya kira-kira untuk mencobanya. Nah itu teknologi. Nah harapannya dengan kombinasi seperti ini Pak, collaboration antara fix yang disebut oleh mobile oleh fix oleh TIAN dan mobile oleh H3I dan Cisco sebagai penyedia aplikasi, maka kombinasi besar ini akan memberikan competitive price nanti tentunya Pak. Kombinasi ini kami sebenarnya melalui asosiasi sudah ngomong ke Pak Agus ya Pak ya, Pak Agus Naga dari Dinas Pendidikan kemarin di Menti ya, Dikti Pendidikan Tinggi Menengah dan Tinggi ya. Beliau menyampaikan sangat support, sangat mendukung seperti itu ya. Jadi dengan harapannya nanti ada sebuah MOU antara sekolah-sekolah kemudian MOU antar kampus, mereka sudah mengajukan suatu rencana kerjasama besarnya seperti apa sehingga memberikan kualitas akses di sisi kampus-kampus, kualitas akses yang lebih kompetitif kepada sekolah-sekolah, terus mendapatkan aplikasi Pak, aplikasi e-sekolah dan e-university. Kemarin aplikasi e-sekolah sudah seperti apa di soal Pak, sehingga bisa dikatakan nanti sekolah-sekolah itu tidak lagi manual dalam pendataannya Pak, betul-betul go to digitalize jadinya, sehingga menjadi Pak sekolah itu mendapatkan informasi tentang siswa kelas itu benar-benar real time online kemarin. Jadi visi dari asosiasi terkait yang tadi bicara Pak, demo real time, try out itu sampai kemarin sudah bahkan sudah mau diimplementasi Pak. Nah di momen inilah sebenarnya harapannya terjadi suatu kesepakatan bersama yang kita cetuskan kepada Dinas Pendidikan intinya untuk membangun baik pihak swasta dan negeri untuk membangun namanya cyber kampus di sisi ini, gitu Pak. Jadi makanya dari TIAN say bahwa ini langsung penyedia backbone ya Pak kita ajak dengan tujuan mendapatkan competitive advantage dan competitive price nantinya. Apalagi mereka membangun fiber optik dan membangun data center. Yang notabene bagi yang sekolah yang mungkin tidak mampu untuk membeli sebuah sistem overall, maka mereka menggunakan aplikasi bersifat cloud computing, artinya sharing aplikasi. Yang notabene datanya tetap ada di masing-masing sekolah, tapi akses dari aplikasi itu ada di cloud. Yang otomatisnya adalah terjadi standarisasi informasi Pak. Jadi sekolah kelas yang sekolah katanya high pendapatannya, yang medium atau yang tengah atau yang low memiliki aplikasi yang sama Pak, memiliki teknologi yang merata. Kemudian kampus juga yang high mungkin mampu investasi server, mungkin kerjasama dengan Cisco seperti apa nanti ilmunya. Yang medium bisa menggunakan cloud computing, sehingga totally aplikasi sistem itu benar-benar powerful. Nah harapan kami kedepannya seperti Pak Profesor bicara distance learning, semua kampus, semua sekolah akan sangat terbuka Pak, sangat terbuka. Apalagi tadi Pak Profesor bicara digitalize library digital. Kalau bersifat cloud computing nanti sangat menarik. Artinya database daripada perpustakaan akan bisa online nantinya Pak. Sehingga sekolah-sekolah, kampus akan bisa melakukan akses di tempat yang sama. Apalagi didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Di sini kita ajak kenapa ada Cisco yang sudah pengalaman mengimplementasi aplikasinya Pak. Yang tadi sudah kita lihat demo-demo yang beliau sampaikan real time. Nah ini yang akan kita ajak Cisco nanti mudah-mudahan bisa memberikan paket-paket yang beliau bercerita, paket untuk pendidikan yang akan bicara di Dinas Pendidikan dari TIAN bersama kerjasama dengan ISP lokal di sini nanti memberikan backbone dengan kualitas yang bagus, internet yang bagus, yang tentunya akan terjadi bundling sistem Pak.
Itu yang harapannya. Jadi di sini dari Pak Lambo sebenarnya nanti akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ayo bersama-sama Pak kita bangun tentang cyber campus atau e-education ini nantinya secara global. Jadi kalau secara teknis begitu kira-kira. Konsentrasi untuk bagaimana membangun yang tadi e-education cyber campus. Harapannya dengan demikian terjadi solusi yang maksimal kepada sekolah, solusi maksimal kepada kampus. Salah satu center kenapa kita buat politeknik di sini karena Pak Direktur sangat serius beliau. Jadi beliau mengharapkan kita lakukan di kampus kami dan kami langsung implementasi. Jadi tadi Pak Direktur juga cerita beliau ingin mengimplementasikannya di politeknik. Yang tentunya harapan beliau nanti bukan hanya dimanfaatkan oleh politeknik Pak. Teknologi yang beliau bangun nantinya bisa nantinya dimanfaatkan oleh kampus lain atau sekolah. Bahkan profesional guru Pak misalnya. Jadi karena sertifikasi daripada Cisco itu sendiri membeli kelas level yang berbeda Pak dari sertifikasi. Kemudian dengan menjadikannya Politeknik sebagai center of awalnya tentang cyber campus, maka ada solusi maksimal yang dibangun. Maka beliau mengusulkan kemarin bicara bagaimana Politeknik bisa berbicara dengan SMK seperti itu Pak. Politeknik bisa bicara dengan kampus yang lain secara online untuk memberikan, karena secara sistem Politeknik melakukan investasi banyak teknologi gitu Pak kira-kira. Makanya di momen ini Pak Lombok akan cerita seperti apa konsep daripada MOU-nya seperti apa, kemudian formatnya nanti mungkin kita datang ke Pak ya, ke masing-masing sekolah Pak ya, sharingnya ya nanti. Tapi konsep awalnya adalah asosiasi akan membantu untuk memberikan kualitas akses yang lebih kompetitif, bisa bahasa halus dari kata lebih murah lah Pak ya. Kemudian akan memberikan konsep cloud computing atau yang disebut orang dengan aplikasi sharing lah Pak ya. Jadi yang di sharing itu aplikasinya, tapi database-nya ada tempat masing-masing gitu Pak. Kemudian membangun Cisco Academy di Sumatera Utara. Saat ini bisa dikatakan Cisco Academy sangat belum ada ya. Makanya kalau ini ada berarti terjadilah di Sumatera Utara, ada di Politeknik bisa Cisco Academy Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang dikatakan Pak Ramlan tadi, kami dari asosiasi aplikasi menjembatani. Artinya dari kegiatan ini endingnya adalah bagaimana kita membuat sekolah kita bisa membangun jaringan cyber campus. Kalau di perguruan tinggi, kalau di tingkat SMK atau SLTA, ada beberapa nanti poin yang akan kami berikan draftnya. Jadi kami akan kasih sama Bapak dan Ibu, di mana kira-kira poin-poin yang akan kami usulkan boleh direvisi. Artinya ada MOU antara kampus atau melalui SMK atau sekolah SLTA. Artinya kegiatan untuk kegiatan ini bisa dijembatani oleh asosiasi. Jadi bagaimana nanti teknisnya akan kami kasih konsepnya, karena belum kami bagikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Hakim Pardede dari Stimika Pertama. Yang saya tanyakan dari tadi kan kita bahas Medan. Kami dari BJ. Kalau di BJ di mana itu Pak? Terima kasih. Pada dasarnya waktu kata sambutan saya pertama kali itu tahu adalah Sumatera Utara, supaya jangan ketinggalan dengan Pulau Jawa kan gitu. Nggak saya tekankan Medan gitu. Jadi tetap skupnya Sumatera Utara. Itu aja dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak, Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari SMK Politeknik Nomor 3 Pak. Saya sedikit saja seperti berpantun kan sempat kan gabus. Program ini makin cepat makin bagus Pak ternyata. Jadi semakin diaplikasikan kepada sekolah-sekolah ini semakin baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Haniza dari Fakultas Teknik UMA.
kami ingin bertanya kepada Bapak, apakah paket ini sudah include semua? Artinya begitu kita ada MOU, kita ini udah termasuk kabelnya tadi, fiber optik, dan juga termasuk untuk aplikasi sharingnya. Aplikasi apa aja Pak? Apakah semuanya hanya untuk education, ataukah ada juga untuk manajemen pendidikannya? Terima kasih Pak. Baik, Ibu, terima kasih dari Fakultas Ilmu ya. Di sini terjadi collaboration Bu posisinya, jadi antara kombinasi dari sisi fiber optik untuk network internetnya, termasuk dari sisi aplikasinya, kemudian itu satu paket nantinya Bu kita sharingkan. Jadi pada saat kita go to kampusnya Bu atau go to schoolnya tadi, nanti kita presentasikan detail daripada kombinasinya nih. Karena setiap kampus mungkin berbeda dari infrastruktur existing yang dimiliki. Bisa dipastikan setiap kampus mungkin ada kapasitas tertentu yang dimiliki atau yang sama sekali belum ada, mungkin ya. Makanya kita nanti dari kebersamaan hari ini kita mencatat fakultas atau kampus atau sekolah mana yang berminat, maka kita akan buat program go to kampusnya Bu. Jadi bahkan di situ kita untuk kampus kita bahkan ada satu solusi kerjasama bagaimana membantu mendapatkan servernya juga Bu. Jadi dengan kerjasama dengan mahasiswa, artinya mahasiswa sebagai user atau pemakainya, bahkan kita mau mensupport implementasi servernya. Artinya ketika mahasiswa itu memakai akses internetnya, itu kita menyediakan sistem yang sifatnya total solution gitu Bu pastinya. Makanya di sini kita menangkap kebersamaannya, kemudian kami akan datang ke kampus detail dari masing-masing kebutuhan. Kami akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kooperatif kira-kira total solutionnya. Yang salah satu menarik dari solusi kita kemarin adalah bahkan ada kampus yang bisa saja ketika investasi perangkat itu kalau jumlah mahasiswanya yang menggunakan akses itu banyak dan mereka adalah sebagai penggunanya, dan mungkin kampus itu menyatakan kita tidak punya support financial khusus untuk investasi perangkat, makanya kita bisa cari solusi mengkombinasi dengan user di mahasiswanya. Terima kasih. Perkenalkan saya Pak Esit Silkoma dari Universitas Katolik Sertomas. Tadi kan kita bicara tentang ini apa namanya satu paket gitu kan, infrastruktur plus konten. Kemudian include kalau boleh katanya perangkat juga bantuan server. Yang saya mau tanya seperti ini, ada kampus, saya katakan saja, saya dari Universitas Thomas kita sudah pakai FO untuk setiap unit. Kemudian kita juga sudah punya website sebenarnya untuk kampus kita. Hanya persoalannya sekarang kan server kan belum pada kita, karena kan server ada di ISP. Jadi kan sekarang konsepnya ini kalau misalnya kebetulan kemarin Cisco juga sudah datang ke kampus kita untuk penawaran server. Kira-kira gimana kolaborasinya antara yang ini dengan yang Cisco-nya gitu? Apakah kalau dengan asosiasi ini kita lebih murah atau bagaimana? Ini kan karena kan kita poin aja, ini kan masalah finansial semuanya kan gitu. Jadi kalau websitenya sudah ada, tapi kan ISP kan masih megang datanya karena kan kita nyewa server sama mereka gitu. Itu maksud saya. Kemudian kan kebetulan kita juga sudah pakai perangkat fiber untuk tiap unitnya. Gimana kira-kira Pak? Baik Pak, saya jawab Pak ya. Baik, sebenarnya dengan kolaborasi ini terjadi solusi optimal Pak. Jadi melalui TAN itu kita kan mendapat special price di sisi koneksinya nanti, sisi internet bersama ISP lokal sama nantinya. Artinya terjadi penghematan di sisi itu Pak. Kemudian dari sisi Cisco kita mendapatkan juga special program untuk sisi server atau perangkatnya. Kemudian kami juga dari sisi H3I membantu Bapak. Jadi dengan target kita adalah bagaimana mahasiswa menggunakan konten ini Pak. Dengan mahasiswa menggunakan konten ini, otomatis mereka adalah user kita, yang nantinya kita mengharapkan mereka yang membantu financial supportnya Pak di kampus itu. Jadi kalau yang tadi bicara Bapak servernya ada di website di ISP, ini kan kita bicara cloud computing yang ada di lokal Pak, yang automatically akan membantu Bapak lebih mudah. Kalau jumlah mahasiswa Bapak banyak itu usernya, otomatis dalam jumlah tertentu di luar komitmen bisa saja nanti Bapak mendapatkan server itu sendiri. Mungkin langsung aja ke Pak Rahman ya Pak.
Mungkin saya butuh penjelasan lebih detail lagi tentang kata tadi membangun bersama jaringan fiber optik. Bentuknya gimana? Atau sekolah, kampus juga harus ikut berinvestasi atau bagaimana Pak? Mungkin penjelasan lebih lanjut Pak. Terima kasih. Pak ingin mengajak sebuah sistem yang terintegrasi Pak. Kalau kampusnya punya financial support, maka kampusnya akan melakukan investasi sendiri Pak. Tapi kalau kampusnya tidak punya financial support atau sekolah tidak punya financial support, maka kita ajak kolaborasi dengan siswa atau mahasiswanya. Seperti itu Pak. Jadi bahasanya adalah kita harus memberikan solusinya Pak. Tergantungnya untuk lebih efisien lagi, maka kita buat kerjasama disebut cloud computing Pak. Sharing aplikasi sebenarnya Pak. Kalau bisa dikatakan bahasa halusnya untuk menghematkan teknologi ini Pak. Jadi kalau tanya investasinya ada dua pilihan. Bagi yang sekolah mau investasi, mereka bisa investasi. Bagi yang berkolaborasi dengan siswa atau ininya, kita bisa kolaborasi. Bahkan kita mengajak kolaborasi sebenarnya Pak antar sekolah itu sendiri atau antar kampus dengan bangun namanya cloud computing Pak. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan ini adalah total solusi yang kita bangun. Yang tentunya diharapkan kolaborasi bersama. Makanya kita mengajak di sini asosiasi dan dinas pendidikan Pak, yang diharapkan juga mendukung nanti Pak di sisi itu. Bagaimana support education 2.0 gitu ya, bahwa ke depan kita aware bahwa pendidikan itu bukan hanya dari apa yang ada di sekolah gitu ya, dan materinya juga apa yang ada di sekolah itu aja sebenarnya. Oleh sebab itu kita punya teknologi namanya cloud computing Pak. Jadi cloud computing itu artinya bahwa Bapak akan diberi satu hak atau satu otoritas menaruh aplikasi di suatu tempat. Tapi menurut ISO sebenarnya tempatnya nggak boleh tahu Pak. Tapi mungkin kalau tempat itu karena kasih tahu ya boleh aja sebenarnya. Tapi kalau ISO-nya nggak boleh. Nanti ada tempat itu sudah di-secure sesuai dengan otoritas yang Bapak berikan, yang berikan Bapak. Nanti ada yang ke Thomas, tulis sendiri, masing-masing otoritas sudah sendiri. Jadi walaupun Pak ini sebenarnya kayak empangnya Bapak taruh aja ikan gabus, ikan mas, ikan, tetapi ketika Bapak ambil, ya kalau Bapak taruh ikan mas ya Bapak taruh ikan mas Pak. Bapak taruh ikan gabus nggak bisa. Di sini Bapak sudah security-nya seperti itu. Jadi itu teknologi baru Pak. Teknologi baru. Kalau dibilang share resource gitu ya. Dan untuk cloud computing ini sebenarnya Bapak tidak perlu lagi invest server, karena servernya sudah diinvest secara besar-besaran Pak oleh satu asosiasi lah ini satu. Nah, servernya sudah diinvest, Bapak tinggal taruh yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi ini ada dua macam. Aplikasi yang Bapak memang udah premises Bapak sendiri, yang Bapak udah punya sendiri, Bapak taruh di sana. Atau nanti ya asosiasi akan punya aplikasi sendiri. Saya nggak tahu nanti mungkin kita bicara soal LMS sebenarnya, Learning Management System. LMS sendiri itu memungkinkan Bapak cuma banyak pinjam premises aja. Jadi pinjam Bapak semacam SaaS, software as a service. Jadi Bapak cuma pinjam software aja. Setelah dipakai ya udah. Jadi pembayarannya secara subscription. Jadi per tahun berapa? Itu sudah SaaS. Kelihatan nggak bebek sih yang tadi Pak Dedi dibuka dari pagi. Bebek itu juga SaaS, software as a service. Gimana tuh untuk oprek ya, untuk oprek. Jadi mahasiswa untuk oprek. Nah, sebenarnya kalau Pak Nanti bilang, ini kan kita banyak sekali kampus, banyak universitas, banyak sekali institusi ya. Kan bukan hanya sekolah tinggi yang berbau komputer, apa aja yang boleh ada sekarang? Salah satunya ada SMK Seni. Oh iya, menarik. Saya pernah dengar ceritanya itu. Dia ikut Cisco Academy karena dia pengen tahu implementasi teknik informatika itu seperti apa. Kebetulan seninya adalah seni multimedia Pak. Jadi masih ada komputernya, bukan seni yang membatik. Tapi yang seni membatik kalau dia mau kenal TI silakan Pak. Mungkin nanti dia batik commerce gitu kan. Jadi dia tahu cara menjual batiknya. Jadi banyak kampus-kampus yang tidak latar belakang 3 prodi tadi, elektro, informatika atau komputer, tapi mereka juga bergabung dengan kita. Ekonomi mungkin Pak. Ekonomi juga bisa ya. Ekonomi bisa. Taksi ya.
Ada juga yang dari jurusan ilmu perpustakaan juga ada, karena ternyata ilmu perpustakaan sekarang sudah beralih juga ke e-library. Mereka juga pakai itu implementasinya. Karena kemarin saya juga dipakai sama salah satu isi. Setahu saya isi itu cuma penari, Bu. Setahu saya isi itu yang only dancing gitu. Tapi hari ini mereka perlu siret karena mereka mau ambil broadcasting. Menarik sih sebenarnya, jadi bukan tidak tertutup kemungkinan teman-teman yang atau bapak-bapak yang bukan berbasis TI itu mungkin internet sudah off everything. Kandidatnya juga Budi Senam, ya. Bisa dengan yang sama ya. Next Pak. Kemudian di sini user Budi Senam has been added, kemudian di OK. Kalau sudah di OK maka akan muncul tampilan seperti yang di awal tadi. Tampilannya seperti di awal tadi. Ya, kalau sudah sukses ya, kalau sudah sukses di submit gitu ya, itu akan muncul tampilan di awal tadi, kandidat login namanya. Dari kandidat login di select username, silakan diklik kotaknya, pilih nama kalian tadi. Baru di enter. Nah, kalau sudah di enter, muncul tampilan seperti ini, dua pilihan. Karena kita mau ujian, pilih exam simulator proficiency. Pilih exam simulator proficiency. Kemudian next. Kemudian di next, tunggu sampai di sini. Karena kalau kalian sudah next, waktu akan berjalan. Ya, di sini ada dua pilihan, learn dan exam. Karena kita mau ujian, kita pilih exam. Nah, pilihan exam itu ada 7 level plus final exam. Berarti semuanya ada 8. Satu exam 25 soal. Satu exam 25 soal. Satu soal 30 detik. Waktu akan berjalan hitungan mundur. Begitu kalian klik exam 1, next dia akan hitungan mundur 29, 28. Silakan jawab. Kalau tidak ada, dia akan terus masuk ke soal 2. Nah, kalau kalian misalnya terlalu lama menjawabnya, soalnya pilihan berbeda ya. Kalau kalian lama berpikir, setelah 30 detik dia akan lewat, tidak akan kembali, dan tidak akan bisa diulang lagi. Ujiannya akan disebar, tidak bisa diulang. Semua tidak bisa diulang. Oke, pertanyaan saya, suruh siap semuanya. Are you ready? Oke, kalau ready silakan dimulai. Dan sekarang. Di sini tapi ketepatan, ya. Ketepatan Anda dalam menjawab. Ketepatan dia waktu berjalan 30 detik. Ya, hati-hati dalam menjawab, ya, pikirkan dulu, walaupun waktunya masih lama, ya, jangan cepat-cepat juga, karena begitu kalian klik, tidak akan bisa kembali. Begitu kalian klik pilih, dia tidak akan bisa balik.
exam 1, silakan lanjut di exam 2 sampai terakhir final exam. Jadi perkiraan kita totalnya 30 menit. 30 menit semuanya. Benar apa sih? Nggak bisa bergerak lagi. Aku kasih selamat. Oh iya, mantap. Siapa mendadak ya? Kalau itu offline online. Ya, dia video aja dia mantap itu Pak, sama lah panitia Pak. Kalau dia mau dapat nggak bisa, karena begitu software kita ada aplikasi yang kita itu yang banyak saya mau beri mau apa bisa. Cuma yang penting adalah kenal semua. Itu dia pakai Pak. Kita nggak pakai email Pak ya. Siap. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Pasti Pak. Kami besok setiap Sabtu itu ada. Kita akan melakukan organisasi berikut yaitu penutupan. Penutupan kami minta dulu 2 orang cewek, 2 orang cowok boleh maju. Boleh. Kita mau ada minta sedikit kesan dan pesan di kegiatan ini. 2 orang cowok, 2 orang cewek. Yang terbaik nanti memberikan pesan tentang membawa kursi pulang. Kalau ada pulang kursi. Sekarang. Dan ya silakan maju. Dan seperti yang disampaikan oleh koordinator umum, bahwa sertifikat dapat diambil dengan selasa. Saya sini ikuti seminar ini. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih pada sore hari ini. Perkenalkan dulu nama saya Devanta Abraham Tarigan dari International Computer Engineering kelas 2C. Kali ini saya sangat berterima kasih kepada para pembicara yang telah menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan penambahan jaringan yang dilakukan dari Sumatera Utara ke Jakarta. Jadi terlebihnya kelas kami sudah mengerti lebih banyak tentang jaringan itu, padahal kami masih mempelajari introduction-nya. Jadi sekian dulu itu dari kami. Saya mewakili kelas saya. Terima kasih. Iya, silakan. Tepuk tangan buat beliau ini. Tadi ya, terturang ya. Kenapa salah? Pesan saya dari acara ini, acara ini sungguh menarik karena kami mahasiswa bisa mengetahui aplikasi teknologi baru, namun yang belum dikembangkan, tapi ini sangat berguna bagi kami.
Tepuk tangan ya. Ini orang Medan, pemerintah dimakan di kampus. Oke, masih semangat? Iya baik. Ini untuk ceweknya, untuk cewek. Kalau saya cowok, saya untuk ceweknya. Ya, oke. Pertanyaan saya, pernah dengar kata dikasih? Apa kepanjangannya? Coba, apa kepanjangan dikasih? Lupa. Pernah dengar? Tapi jawabannya lupa. Kita tepuk tangan dulu. Iya. Oke, ya kita ketemu sama situ. Iya. BHCP. Tadi panjangannya tidak tahu, nanti tidak saya kasih tahu. Kemudian apa kegunaan BHCP? Lupa juga semuanya. Oke. Pernah dengar kata BHCP? Apa kegunaannya? Belum. Saya nggak tanya cara kerjanya, saya tanya kepanjangan DHCP. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Itulah kegunaan DHCP. DHCP server bertanggung jawab untuk nggak tahu ya. DHCP client bertanggung jawab untuk mengambil. Berapa lama diambil? Atau ini, pada saat kamu connect ke access point yang bekerja di sini protokol apa? Ini ada access point di sini. Pada saat kamu login langsung otomatis connect, itu yang bekerja apa? DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP server akan meminjam IP ke DHCP server itu melayani. DHCP server akan memberi layanan ke klien. Nah, itu satu. Yang kedua, ya siap-siap ya. Keren kan hadiahnya kan? Keren deh hadiahnya. Iya. Yang kedua, pertanyaan saya. Kalau IP 192, oh jangan itu lagi, nanti terlalu ribet ya. Nah, DNS gunanya untuk apa? Coba pakai mic. DNS itu untuk mengambil vektor dari server. Oh, DNS mengambil apa itu? DNS fungsinya itu untuk memetakan IP address menjadi dulu zamannya sebelum zamannya internet itu yang diakses adalah IP protokolnya, IP addressnya. Tapi berkembang teknologi, dia tidak mungkin orang menghafal nomor IP-nya. Akhirnya muncullah DNS. Itulah fungsi DNS, memetakan IP address ke alamat websitenya atau ke hostname-nya, atau memetakan hostname-nya menjadi IP address. Oke, terima kasih sudah sampai berdiri depan. Coba belajar lagi yang bagus ya. Oke, thank you. Nah, sudah capek diri. Ya, thank you. Oke, tepuk tangan buat mahasiswa yang ini. Selamat malam mingguan ya. Selamat malam mingguan ya. Oke, kita lanjut lagi ini sebelumnya. Kita beri aplaus yang sangat meriah dulu. Sebutkan dari mana? Saya dari Siswinda dari Semi Kepala Media. Siapa dulu? Aris, semester berapa? Dari kampus mana? Dosennya lahir di mana? Dosennya lahir di mana? Dosenmu lahir di mana? Di mana? Dosennya lahir di mana gitu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Soekarno lahir tahun berapa? Nggak tahu.
Nggak tahu sama. Ya, pertanyaannya. Mahasiswa komputer ya? Ya? Jangan pernah itu malu saya. Malam minggu sekarang ya? Malam minggu ya? Iya. Berapa lama apa status ini di Facebook? Bohong. Bohong ya? Pernah saya lihat statusnya Motivis Malika katanya. Ini dari statusnya pernah saya Motivis Malika. Oke, semester berapa? Semester 6. Oke. Saya mau nanya, IP address versi 4 berapa bit? IP address versi 4 berapa bit dia? Berapa bit? 32. Berarti ngangkut dia tadi ya. Padahal tadi di awal saya udah sampaikan 32 bit. Hanya bilang 32 bit satu topi loh saya kasih. Wah, oke. Biar kamu dapat topi ya. Nah, pernah dengar IP address IP 6? Setelah IP 4 ada IP 6, pernah dengar? Nanti bagaimana kalau bisa jawab ini? Hah? Bisa? Berapa? Berapa? Coba dulu. Belum kok malu. Kamu dari mana? Asal dari mana? Sih? Oh, bahasa Indonesianya kalau si borong-borong apa? Si borong-borong itu bahasa Indonesia si kumbang-kumbang. Borong-borong itu apa? Tahu nggak kumbang itu yang terbang itu kumbang itu bahasa lawannya borong-borong. Jadi kan borong-borong si kumbang-kumbang ya, gitu ya. Aduh, apa pertanyaan sama dia saya kasih ya? Dia dapat kopi ya, dia dapat kopi. Coba. Apa kira-kira? Iya. Udah saya kasih tau dia adalah ibu saya yang mau kasih. Oke, kita beri aplaus sama dia. Iya, terima kasih. Oke, ya saya silakan saya dulu. Oke, kita duduk aja dulu ya. Selamat sore dari semuanya. Kita semangat ya. Baiklah, adik-adik semuanya, mahasiswa sudah lelah mengikuti seminar seminar kampus ini. Semoga kiranya adik-adik mengambil yang positifnya ya, karena apapun ceritanya teknologi jaringan sama seperti yang kita katakan kemarin juga pisau dua arah, bisa dipakai menjadi positif maupun negatif. Kami dari asosiasi aplikasi adalah pelajaran asosiasi pemerhati teknologi komunikasi Indonesia. Ya, kami ada juga DPP-nya di pusat, di bawah naungan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi adik-adik, ya, kita ini ada beberapa 33 kabupaten kota di Indonesia. Kalau memungkinkan atau ada famili atau bagaimana, boleh kita berkolaborasi dari sisi program. Atau ada famili di beberapa tempat, ya, artinya di kabupaten kota, karena asosiasi aplikasi ini, ya, tetap menjembatani dalam dunia pendidikan. Ya. Bulan yang lalu, ya, sebagai informasi, asosiasi aplikasi ini juga menjembatani membuat seminar internasional, yaitu implementasi penggunaan teknologi dalam menyongsong atau menerapkan kurikulum 2013. Itu yang akan dilaksanakan tepatnya tanggal 22 Februari di Unimed. Dan next time kami bulan depan ini akan membuat ini Nias, ya, Gunung Soli. Jadi itulah
upaya dari asosiasi aplikasi ini. Dan sekali lagi kami dari pengurus asosiasi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih. Ya, kemudian pertama dan sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖은